Mualaf ini mengatakan bahwa ia menjadi mualaf karena dia datang ke gereja dan mendengar seorang pendeta dari Belanda mengatakan bahwa akan datang seorang nabi setelah Isa yang bernama Ahmad. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Benarkah bahwa di Alkitab ada tertulis ada nabi setelah Isa yang akan datang dan itu adalah bernama Ahmad? Mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut. Saya masuk Islam itu justru karena saya diajak teman saya ke gereja. Saya tidak pernah ke gereja itu. Jadi saya ke gereja Pentakosta. Diajak teman saya memang dari gereja itu untuk ada ceramah agama. Nah, ceramahnya dari Belanda, waktu itu saya lupa namanya. Jadi dari situ saya mendengar ceramah itu bahwa setelah Isa itu akan lahir seorang nabi yang namanya Ahmad. Word Ahmad in original text of the Bible. Ada nama Ahmad di dalam Bible. Ada seorang wanita yang mengaku dulunya Kristen, lalu kemudian dia diajak temannya mengikuti sebuah ibadah di sebuah gereja Pentakosta. Kebetulan katanya waktu itu pendetanya dari Belanda atau penceramahnya dari Belanda, dan penceramah itu mengatakan bahwa setelah Isa akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Apakah memang ada di Alkitab dikatakan seperti itu? Yang harus kita ketahui pertama adalah bahwa dalam Alkitab tidak pernah memakai nama Nabi Isa. Alkitab tidak pernah memakai nama Isa. Yang dipakai di Alkitab itu adalah Yesus. Lalu kalau kita merujuk kepada kesaksian seorang perempuan mualaf ini, benarkah ada seorang nabi yang akan lahir setelah Isa dan nabi itu adalah Ahmad dan itu ada ditulis di Alkitab? Kalau melihat dari pernyataan mualaf ini, maka pernyataan ini didasarkan kepada dua ayat di dalam Alkitab, yaitu yang terambil dari pertama-tama itu dari Bilangan 18 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Apakah ini mengarah kepada Nabi Muhammad? Kita cek. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Nabi Musa yang adalah waktu itu hidup bersama-sama dengan bangsa Israel. Ketika dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Akan dibangkitkan seorang nabi dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Dikatakan seperti engkau Musa. Kira-kira seperti itulah. Musa itu adalah orang Israel. Jadi kalau dikatakan seperti Musa, maka nabi itu haruslah dari orang Israel. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu berasal dari 12 suku di Israel? Tentu tidak. Lalu kemudian kata Ahmad, apakah memang ada di Alkitab? Apakah ada nama Ahmad di Alkitab? Sebenarnya nama Ahmad itu di Alkitab itu
Itu tidak ada. Tetapi diindikasikan menjadi Ahmad kalau kita membaca Kidung Agung 5 ayat 16. Dalam Kidung Agung 5 ayat 16 dikatakan, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, di situ ada dipakai kata segala sesuatu padanya menarik, itu berasal dari kata mahamadim. Mahamadim. Mahamadim, ingat mahamadim. Jadi mahamadim itu diartikan segala sesuatu padanya menarik. Dalam bahasa Indonesianya tadi, dalam Kidung Agung 5:16 dikatakan, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Jadi kata segala sesuatu padanya menarik, bahasa Ibrani-nya itu adalah mahamadim. Mahamadim, bukan Muhammad. Mahamadim, kan jauh banget ke Muhammad. Tidak ada itu. Jadi mualaf ini terlalu cocokologinya itu sangat kentara sekali ya. Itu kalau kita lihat langsung dari teksnya. Lalu kalau kita lihat dari sisi logikanya saja. Bagaimana mungkin seorang pendeta yang berkhotbah di gereja, lalu kemudian dia mengkhotbahkan dan berkata, setelah Nabi Isa akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Pendeta tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau di gereja itu yang dikhotbahkan, yang diseminarkan itu rata-rata itu adalah tentang hidup dan karya Allah dan Yesus Kristus. Jadi itu tidak ada. Gak mungkin. Sama itu kalau dibalik misalnya. Ada seorang penceramah di masjid lalu mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Kalian harus percaya kepada dia. Apakah itu mungkin terjadi? Kan tidak ada. Jadi kelihatannya ibu mualaf ini kurang begitu piawai dalam merangkai kata-katanya sehingga dengan mudah sekali tertebak. Saya tidak menyangkal bahwa Anda saat ini sudah mualaf. Saya tidak menyangkal bahwa Anda dulu Kristen lalu kemudian menjadi mualaf. Saya tidak menyangkal itu. Tapi alasan yang Anda kemukakan menjadi penyebab Anda mualaf itu yang tidak bisa disinkronkan. Jadi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa ada nabi lain setelah Isa. Dan itu bernama Ahmad. Dan satu lagi, Alkitab tidak pernah memakai istilah Isa. Yang ada itu adalah Yesus. Dalam perjanjian lama itu tidak ada kata Muhammad, itu tidak ada. Apalagi dalam perjanjian baru. Itu tidak ada juga. Salam, Tuhan Yesus memberkati.